Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Belajar itu adalah hal yang wajib ya bagi kita manusia. Jadi ada tuntutan untuk belajar bahkan sepanjang hayat masih dikandung badan gitu. Belajar itu tidak harus dalam satu format yang resmi, tanpa kita sadari setiap detik, setiap saat ya, ketika kita berproses menjalani kehidupan sehari-hari, di dalamnya itu kita juga banyak mempelajari hal-hal baru tanpa kita sadari. Nah, proses belajar itu nanti yang akan mematangkan kita dari waktu ke waktu. Makanya tidak salah ketika ada kalimat yang menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai kewajiban belajar bahkan sampai hayat masih dikandung badan, sampai kematian itu menyelesaikan proses belajar kita. Aku setuju banget itu. Bahkan sampai hari ini pun aku juga masih dalam proses belajar, banyak belajar. Beberapa hari yang lalu ada salah satu pasien yang dia mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Jadi PR-nya tuh double. Di dalam dirinya juga harus ada yang diselesaikan, ada PR yang harus diselesaikan, ditambah lagi tekanan-tekanan dari luar dirinya gitu. Jadi agak complicated. Habis itu dia mulai, aku nggak ngerti, dia mulai tertarik atau memang udah mulai diperjalankan untuk masuk ke ranah spiritual. Biasanya kan orang-orang dalam kondisi seperti ini ya, ketika dia tidak menemukan jalan keluar atas semua permasalahan dan problematika hidupnya, satu-satunya yang dia akan tempuh adalah mencari Tuhannya, mendekati Tuhannya, dengan harapan bahwa semua permasalahan problematika hidupnya itu bisa terselesaikan. Nggak salah sih orang berpikir seperti itu. Tapi yang seringkali tidak sesuai dengan harapan mereka, karena mereka berpikir bahwa proses itu akan instan, proses itu akan cepat. Nah, orang-orang seperti itu rata-rata itu tidak mempunyai kemampuan untuk menunggu. Bukan tidak mempunyai kemampuan untuk bersabar, tapi kemampuan untuk bersabarnya itu mulai menipis, mulai gampang ragu, mulai gampang bimbang. Nah, jadi alih-alih mereka pengen segera bisa menyelesaikan semua permasalahan dan problematika kehidupan dengan jalan spiritual, tapi yang mereka dapatkan malah sebaliknya gitu. Akhirnya apa? Kecewa deh. Ya, belajar itu penting, apalagi biasanya orang-orang seperti itu kan butuhnya butuhnya instan, butuhnya cepet. Ketika menemui seseorang, atau boleh dibilang bahasa mereka, guru spiritual, ketika menemui satu guru spiritual, kok nggak kok masalahku nggak teratasi ya, akhirnya berpindah lagi ke guru spiritual lain, berpindah lagi ke guru spiritual lain, terus kayak gitu muter sampai menipis deh tabungannya. Setelah tidak menemukan solusi, setelah tabungannya menipis, udah mondar-mandir ke sana kemari tidak menemukan solusi atas permasalahannya, baru mereka diem, baru mereka mikir, baru mereka berproses untuk mencari kembali masuk ke dalam diri mereka. Kebanyakan seperti itu. Banyak sekali teman-teman yang akhirnya datang menemuiku ya, terus setelah mereka keliling kemana-mana,
Setelah amunisi mereka habis, setelah tabungannya menipis, udah keliling ke ini ke itu, aduh udah muter-muter nggak karuan. Aku kadang-kadang berpikir, kasihan mereka itu. Ada hal yang mereka lupakan. Belajar itu memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar belajar. Semoga teman-teman tahu jawabannya. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar belajar. Apa itu? Mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Benar-benar gak ada yang instan di kehidupan ini. Semua itu butuh proses. Lawang kita makan mie instan yang katanya instan ya, udah benar-benar dilabeli mie instan. Kita juga masih harus ngerebus dulu, masih harus masak dulu. Gak bisa langsung dinikmati, gak bisa langsung dimakan. Ada proses yang harus dilakukan. Apalagi ini kehidupan ya, yang itu bertumpuk-tumpuk, entah itu proses menumpuknya sebuah permasalahan itu berapa lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita nggak ada yang tahu, karena masing-masing orang itu beda. Nah, bayangkan permasalahan yang sudah menumpuk berpuluh-puluh tahun dan mereka ingin diselesaikan dalam sekejap mata. Mereka ingin diselesaikan dalam satu kali waktu. Kan karena level kesabarannya sudah benar-benar menipis. Kemampuan untuk menunggunya itu udah mau habis. Makanya akhirnya ketemu dengan guru spiritual ini, wah kayaknya nggak bisa nih, pindah lagi, entah pindah ke berapa puluh guru spiritual, itu akan sama saja hasilnya ya, karena semua itu butuh proses. Dan kebanyakan orang-orang itu akhirnya lelah, akhirnya capek, dan sebagian ada yang frustasi menempuh jalan-jalan yang menurutku itu agak nggak masuk akal gitu ya. Jadi silahkan teman-teman belajar ya, datang ke guru spiritual atau datang kemana aja boleh, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar belajar. Mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, karena harus dipahami di dunia ini benar-benar nggak ada yang instan, semua butuh proses. Apalagi untuk sebuah permasalahan, problematika yang sudah mengerak, berakar entah berapa puluh tahun lamanya gitu ya. Di dalam proses menyelesaikan masalah itu butuh kesabaran. Di dalam proses berikhtiar itu juga butuh kesabaran, nggak ada yang instan. Bayangin, itu masalah udah 25 tahun, abis itu datang ketemu satu kali dan pengen masalahnya semua selesai. Aduh, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah kalian kecuali kalian sendiri. Orang-orang di luar kalian itu hanya bantu untuk ngasih tahu caranya aja, dan cara itu belum tentu cocok loh untuk kalian, karena masing-masing orang kan beda. Oke, treatment ini cocok untuk si A, belum tentu cocok untuk si B. Cocok untuk si B, belum tentu cocok juga untuk si C. Jadi benar-benar kompleks sebenarnya, nggak bisa dibandingkan apple to apple, nggak bisa. Jadi kemanapun kalian pergi, ke guru spiritual manapun kalian pergi, kemanapun kalian belajar, jika kalian tidak
mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, tidak menjalankan apa yang sudah diajarkan, ya kalian hanya buang waktu aja dan kalian hanya buang duit aja. Karena tidak ada ilmu yang benar-benar mumpuni kecuali satu. Ketika ilmu itu sudah dipraktekkan dan sudah dibuktikan manfaatnya sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Dadah.